Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Ustazah harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang dongeng beserta unsur-unsurnya. Apa itu dongeng? Dongeng ialah sebuah cerita hayalan atau tidak benar-benar terjadi yang memiliki sifat menghibur dan mengandung nilai-nilai pendidikan. Adapun unsur-unsur dalam dongeng yaitu yang pertama tema, yang kedua tokoh, yang ketiga latar, yang keempat alur, dan yang kelima amanat. Yang pertama tema yaitu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Nah, yang kedua tokoh. Tokoh yaitu pemeran, pelaku, atau pemain dalam sebuah dongeng. Tokoh bisa saja manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda mati. Yang ketiga yaitu latar. Latar dalam sebuah dongeng dibagi menjadi dua, yaitu latar waktu dan latar tempat. Latar waktu berarti kapan waktu terjadinya dongeng tersebut. Misalnya pada pagi hari, pada sore hari, pada zaman dahulu, dan sebagainya. Sedangkan latar tempat berarti tempat di mana dongeng tersebut dikisahkan. Misalnya di hutan, di sekolah, di pinggiran danau, dan sebagainya. Keempat, alur. Alur yaitu jalannya cerita atau rangkaian peristiwa yang disampaikan secara runtut sehingga membentuk sebuah dongeng. Dan yang terakhir adalah amanat dongeng. Teman-teman, apa itu amanat dalam dongeng? Amanat yaitu pesan-pesan kebaikan yang disampaikan oleh pengarang dalam sebuah dongeng. Nah, teman-teman, simaklah contoh dongeng berikut ini. Happy watching! Kati, si kaktus yang ramah. Hari ini, para perabot di ruangan tamu sebuah rumah sedang asyik berbincang satu sama lain. Beberapa hari yang lalu, mereka mendengar pemilik rumah akan kedatangan penghuni baru. Penghuni baru itu akan datang hari ini. Para perabot rumah sudah tidak sabar lagi untuk tahu siapakah yang akan menjadi teman baru mereka. Saat-saat yang dinantikan itu pun tiba. Suara deru mobil terdengar mendekat dan berhenti di depan rumah. Seorang pemuda menurunkan 3 pot tanaman, rosa mawar, oci anggrek, dan kati kaktus. Para perabot rumah menyambut mereka dengan penuh sukacita. Pemilik rumah membawa pot-pot tanaman itu memasuki beberapa ruangan. Sepertinya pemilik rumah sedang mencari tempat yang tepat untuk meletakkan pot-pot tanaman itu. Ketika dibawa mengitari ruangan rumah, hanya kati kaktus yang selalu tersenyum dan menyapa ramah para perabot yang ada di setiap ruangan. Selamat pagi teman-teman, saya kati kaktus. Saya ingin menjadi teman kalian. Kalian mau bukan? Pagi Kati Kaktus, selamat datang di rumah ini. Kami juga senang dengan kedatanganmu Kati Kaktus. Kami jadi punya teman baru. Saat kati kaktus sedang berkenalan dengan para perabot rumah, rosa mawar dan oci anggrek terlihat tidak senang dan mengeluh. Aku tidak pantas berada di sini. Aku bunga yang mahal dan seharusnya aku berada di ruangan yang lebih mewah. Iya, aku tidak mau tinggal di ruangan ini. Aku mau pindah ke ruangan yang lebih bagus. Akhirnya mereka diletakkan di meja sudut di ruang tengah. Walaupun begitu, oci anggrek dan rosa mawar terus saja menggerutu dan marah-marah. Mereka berusaha bergerak dengan menggoyangkan pot mereka.
Namun tentu saja mereka tidak bisa pindah dari tempatnya tanpa bantuan seseorang untuk mengangkat pot mereka. Pemilik rumah mencoba memindahkan Oci Anggrek dan Rosa Mawar ke ruangan lain. Dan apa yang terjadi? Semua perabot hanya diam. Tidak ada satupun perabot yang mau berbicara dengan mereka. Mereka tidak ingin mendengar perkataan sombong dari Oci Anggrek dan Rosa Mawar. Sehari sudah berlalu. Perabot-perabot itu masih tidak mau berbicara dengan Oci Anggrek dan Rosa Mawar. Oci Anggrek dan Rosa Mawar pun tidak tahan dan merasa sedih karena tidak ada satupun perabot yang peduli dengan mereka. Sementara mereka mendengar perabot-perabot lainnya selalu berbicara dengan Kati Kaktus dengan penuh canda tawa. Kenapa mereka semua diam? Pasti mereka tidak suka dengan perkataan kita ya. Iya, kita memang tidak seharusnya berkata sombong kepada mereka ya. Seharusnya kita bersikap ramah seperti Kati Kaktus agar mereka mau menjadi teman kita. Akhirnya, Oci Anggrek dan Rosa Mawar sadar akan perbuatan mereka yang tidak terpuji itu. Mereka pun meminta maaf dan berusaha ramah kepada semua perabot rumah seperti Kati Kaktus. Keesokan harinya, Oci Anggrek, Rosa Mawar, dan Kati Kaktus dipindahkan ke beranda depan. Seluruh perabot menyertai kepindahan mereka dengan senyum persahabatan. Terima kasih ya Kati Kaktus, kamu telah mengajarkan kami untuk bersikap ramah. Tidak perlu berterima kasih, kalian kan sudah menyadarinya sendiri. Kalau kita baik terhadap mereka, mereka juga akan baik kepada kita. Kita semua yang ada di rumah ini adalah teman, jadi harus saling menyayangi. Wah, setuju sekali ya dengan Kati Kaktus. Adik-adik juga harus bersikap ramah terhadap orang lain. Jika kita bersikap baik kepada orang lain, mudah-mudahan orang lain juga akan bersikap baik terhadap kita. Ingat ya, tidak boleh sombong. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.